kembali para siswa SMA MA kelas 10 dalam pelajaran kimia. Kimia adalah pelajaran yang lanjutan dari SMP, tapi agak sedikit lebih mendalam. Ya, kita akan menjelaskan tentang teori atom mekanika kuantum. Teori atom yang saat ini diterima dan menjadi dasar penggolongan dari unsur-unsur dalam sistem periodik. Ya, kita akan bagi dari dua part. Part 1 ini kita cukup mengenal 4 bilangan kuantum. Ya, kita mengenal 4 bilangan kuantum dengan baik. Dan sebagai dasar dari pelajaran ini adalah buku saya, buku pelajaran. Jadi semua yang saya sajikan adalah dari buku pelajaran Maestro Martin Kanginan Kimia, ya, kelas 10. Ya. Jadi silakan memiliki buku ini kalau Anda ingin belajar kimia lebih terinci, karena ciri dari buku saya itu selalu bisa dipelajari secara mandiri karena ditulis secara terinci, teorinya gamblang, kemudian dilengkapi dengan contoh soal yang sedikit demi sedikit sampai akhirnya ke yang tingkat HOT, ya, yang lebih sukar. Oke. Teori atom mekanika kuantum itu dikembangkan oleh 3 orang ilmuwan sebagai pelopornya, sedangkan ilmuwan-ilmuwan lain hanya menyumbang sedikit, ya. Pertama adalah berdasarkan dualisme gelombang partikel Broglie. Ini nanti Anda pelajari di fisika kelas 3 bahwa gelombang itu bisa bersifat sebagai partikel dan partikel juga bisa bersifat sebagai gelombang. Kemudian yang kedua adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan kira-kira kita tidak bisa secara teliti sekaligus mendapatkan posisi dan momentum dari suatu partikel. Jadi kalau posisinya teliti, momentumnya tidak teliti. Kalau momentumnya teliti, posisinya tidak teliti. Kemudian sebagai jantung daripada teori atom mekanika kuantum adalah persamaan Schrödinger, ya, yang merupakan persamaan fungsi gelombang. Ini adalah jantungnya. Dari sini kita bisa menurunkan 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik NLM. Sedangkan bilangan kuantum yang keempat tidak bisa kita turunkan dari sini, karena bilangan kuantum yang keempat itu merupakan sifat intrinsik yang ada dalam elektron itu sendiri. Oke. Yang kedua, Anda sudah belajar teori Bohr, ya. Sebelum teori ini Anda belajar teori Bohr. Nah, kalau Bohr, keadaan stasioner elektron itu pada orbitnya hanya diperlukan 1 bilangan kuantum. Jadi elektron pada orbitnya itu udah pasti, dan itu hanya ditentukan oleh 1 bilangan kuantum yang disebut bilangan kuantum utama, N, yang berkaitan dengan orbit dan energi elektron. Jadi kira-kira Bohr itu menyatakan bahwa elektron pasti ditemukan pada orbitnya, ya, pada orbit tertentu, jarak tertentu dari inti. Sedangkan pada model mekanika kuantum menemukan elektron pada orbital, bukan orbit, orbital, ya. Orbital adalah masalah peluang. Jadi masalah peluang tidak pasti, tapi masalah peluang terbesar, ya, menemukannya di suatu orbital tertentu. Kemudian kalau dalam teori Bohr keadaan stasioner elektron hanya dinyatakan dengan 1 bilangan kuantum, maka bilangan teori mekanika kuantum keadaan stasioner elektron pada orbital, ya, orbital, dia bukan orbit. Orbital itu jadi kemungkinan peluang menemukan elektron terbesar ditampilkan oleh 4 bilangan kuantum, ya. Kita akan mengenal keempatnya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, diberi notasi N, bilangan kuantum asimut atau kadang-kadang disebut juga bilangan kuantum orbital, ada juga yang menyebut bilangan kuantum momentum sudut, ya, dengan notasi L kecil.
kemudian bilangan kuantum magnetik M kecil, dan terakhir bilangan kuantum spin S. Oke, kita lihat satu-satu. Bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu menampilkan ukuran orbital ya. Makin besar R, N, berarti orbitalnya makin besar. Atau dengan kata lain, jarak rata-rata elektron dalam orbital diukur dari inti atom makin besar. Jadi makin jauh dari inti kalau N-nya besar. Kemungkinan untuk menemukan elektron terbesar ya. Bilangan kuantum utama itu dikasih nilai bilangan asli mulai dari 1. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit. Ya, jadi kalau Anda punya semangka, ini kulitnya. Letak kulitnya. Nah, nama kulit itu perjanjian yang kulit pertama dikasih nama K. Ya. Kemudian kulit kedua sesuai dengan urutan abjad. L huruf besar, 2 dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau orbital. Nah, jadi bagaimana munculnya bilangan kuantum azimut ini? Jadi orang melakukan percobaan kalau atom hidrogen tereksitasi itu artinya dia akan lompat, ya, dalam daerah tanpa medan magnet luar. Jadi kalau tidak ada medan magnet dari luar ya, maka hanya teramati satu garis pada spektrum emisi, satu garis. Ya. Itulah yang diamati oleh Bohr, satu garis. Ya. Ditentukan oleh bilangan kuantum utama. Tapi ternyata kalau garis ini diletakkan dalam medan magnet homogen dari luar, ternyata diamati bahwa garis spektrum ini kadang-kadang atau lebih sering terpecah menjadi beberapa garis. Terpecah menjadi beberapa garis. Ya, efek ini disebut efek Zeeman. Zeeman. Jadi efek terpecahnya sebuah garis spektrum emisi pancar menjadi beberapa komponen ketika atom-atom tereksitasi, itu maksudnya melompat ya. Dari kulit lebih luar ke kulit lebih dalam, diletakkan dalam medan magnet homogen, itu dinamakan efek Zeeman. Nah, ini tidak bisa dijelaskan oleh teori Bohr. Ya, karena Bohr hanya punya satu bilangan kuantum, yaitu N. Akibatnya ini harus dicirikan oleh bilangan kuantum yang kedua. Inilah yang kita sebut bilangan kuantum azimut. Ya, bilangan kuantum azimut. Kalau bilangan kuantum utama menyatakan besar orbital, ya, maka bilangan kuantum azimut menampilkan bentuk orbital, bentuknya ya. Ya, misalnya nanti ada subkulit S ya, subkulit S itu bilangan kuantum azimutnya 0, itu bentuknya bola ya. Kalau subkulit P, L-nya sama dengan 1, bilangan kuantum azimutnya 1, itu bentuknya 2 bola lonjong berpilin. Kemudian untuk subkulit D dengan L sama dengan 2, bilangan kuantum azimut, itu berbentuk 2 pasang bola lonjong berpilin ya. Jadi kalau Anda lihat di buku saya ini di halaman 96 ya. Ya, jadi Anda lihat kalau orbital S itu ya, orbital S itu bentuknya bola ya. Ini 1S, ini 2S, ini 3S. Bentuknya bola. Ya. Kemudian kalau orbital P yang ini ya. Nah, ini bentuknya 2 bola ini ya. 2 bola berpilin ya. Ini orientasinya pada sumbu X, ini orientasinya pada sumbu Y, dan ini orientasinya pada sumbu Z. Ya. Kemudian kalau orbital D itu 4 ya. 4 bola atau 2 pasang bola lonjong. Ya, 2 pasang bola lonjong. Ya. Jadi ada yang XY, ada XZ dan sebagainya. Kemudian ada lagi satu yang agak khusus, dia berbentuk 2 bola berpilin tapi di sini ada donatnya. Ya, inilah bentuk, ini ditentukan oleh bilangan kuantum azimut. Ya, bentuk orbital.
seperti itu. Ya. Nah, kemudian bilangan kuantum asimut itu diberi nilai dari 0 sampai dengan n-1. N itu bilangan kuantum utama. Jadi misalnya ya, kalau n-nya 1, maka n dikurangi 1, 0. Berarti hanya ada satu bilangan kuantum azimut ya. L sama dengan 0. Ya kan? Ini disebut subkulit S. Jadi hanya ada satu orbital ya. Hanya ada satu orbital ya. Jadi subkulit S itu hanya punya satu orbital. Ya, hanya satu orbital. Itu orbital dengan bilangan kuantum asimut L sama dengan 0. Kalau n-nya sama dengan 2, berarti n-1-nya sama dengan 1. Kan begitu. Ya. Maka L-nya ada 2 ya. Yang 1 0, yang 1 1. Karena 0 sampai n-1 ya. Jadi ini kita sebut L sama dengan 0 dan 1 ya. Nah, yang 0 ini adalah subkulit S. Jadi ini kalau ini 1S ya. Jadi 1S ini ya. Ini 2S 2P. Karena kulit kedua kan? Kulit kedua. 2S. S ini 0 ya. 2S ini yang 0-nya. 2P ini yang satunya. Jadi 2S ini N-nya 2, L-nya 0. 2P, N-nya 2, L-nya 1. Ya. Seperti itu. Jadi ada 2 subkulit ya. Subkulit S dan P. Kalau N sama dengan 3, jadi ini ada 2 subkulit ya. Ada 2 subkulit. N-nya 3, maka N-1-nya sama dengan 3 kurang 1, 2. Maka L-nya mulai dari 0 sampai 2. Jadi 0, 1, 2. Ya, jadi ini subkulit S, ini subkulit P, ini subkulit D. Seperti itu ya. Jadi ada 3 subkulit ya. Jadi ada 3 subkulit nanti. 3S, 3P, 3D. Gitu ya. Dan seterusnya ya. N sama dengan 4, 5 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat N1 itu kulit K. Ya kan? N1 itu kulit K, N-nya 1, subkulitnya 1S. Kalau kulit L, N-nya 2, subkulitnya ada 2, yaitu 2S dan 2P. Kalau kulit M, N-nya sama dengan 3, subkulitnya ada 3, 3S, 3P, 3D. Nanti kalau N-nya kulit N, N-nya 4, subkulitnya adalah 4S, 4P, 4D, dan 4F. Ya. Nah setelah F ini G. Jadi E aja yang nggak ada ya. Jadi kalau Anda tanya, ini nggak urut ini. S, ya S urut ya. SP, kok ini ke D nggak urut kan? Nah tapi setelah F ini dia akan urut. G, H. Ya. Kalau ada. Jadi subkulit 5. Oke. Itu bilangan kuantum yang kedua ya. Jadi bilangan kuantum yang pertama, bilangan kuantum utama N. Bilangan kuantum menyatakan ukuran dari orbital. Jarak menemukan peluang terbesar elektron dari inti atom. Bilangan kuantum azimut L itu menyatakan ukuran, menyatakan bentuk dari orbital, bentuknya. Kalau subkulit S, L0 itu subkulit S, bentuknya bola. Kalau L-nya sama dengan 1, subkulit P, bentuknya 2 bola lonjong berpilin. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, momentum sudut asimut. Itu Anda sudah tahu besaran vektor. Besaran vektor itu ada besar dan ada arahnya. Besarnya inilah yang dinyatakan oleh bilangan kuantum azimut, yaitu bentuk orbital. Tapi arah dari orbital itu, arah ya, itu dinyatakan oleh bilangan kuantum magnetik. Misalnya, yang bentuk orbital P tadi, 2 bola lonjong. Dia bisa berorientasi pada subu X, ya porosnya pada subu X, bisa juga berorientasi pada PY,
bisa berorientasi pada Pz. Jadi ada 3 orientasi. Inilah yang dinyatakan dengan bilangan kuantum magnetik. Jadi bilangan kuantum magnetik itu notasinya M kecil. Itu nilainya dari minus L sampai plus L ya. Jadi ini artinya min plus L ini artinya min L sampai plus L ya. Inilah min L dan seterusnya sampai 0, kemudian plus sampai plus L. Ya. Contohnya ya. Subkulit S. Anda sudah tahu L-nya 0 kan? Maka M-nya minus plus 0. Jadi hanya satu ya, M-nya sama dengan 0. Jadi subkulit S punya satu orbital. Ya, satu orbital, dan satu orbital itu maksimum 2 elektron. Ya, maksimum ditempati oleh 2 elektron. Jadi kalau orang satu kamar ya, atau ya satu kamar ditempati maksimum 2 orang ya gitu ya. Jadi ini bisa dibilang kamar ya. Subkulit S itu kamarnya cuma satu, orbitalnya cuma satu. Bagaimana dengan subkulit P? L-nya sama dengan 1 ya. Berarti M-nya sama dengan min plus 1. Mulai dari min 1 sampai plus 1. Jadi min 1, 0, plus 1. Ada 3. Jadi subkulit P punya 3 kamar. 3 orbital. Ya. Nah. Ini tidak mesti PX ya. Jadi PX, PY, PZ ini kita tidak tahu. Ini hanya perjanjian aja. Anggap yang pertama ini PX, yang kedua PY, yang ketiga PZ. Tapi ini sebetulnya nggak tahu kita yang mana subu X, yang mana subu Y, yang mana subu Z. Kenapa? Karena ini disebut degenerate, energinya sama. Ya, energinya sama. Jadi mulai dari bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantumnya itu ada 3 kemungkinan. Ya, bisa jadi satu elektron itu bisa menempati di sini. Ya, jadi kalau kita gini ya, ini kesalahan kita selama ini karena kita selalu anggap kalau satu elektron pasti begini. Ya, kalau satu elektron. Padahal tidak. Ini degenerate. Jadi kalau ini kita anggap pastilah ini PX, ini PY, PZ. Artinya elektron ini nggak mesti dia di PX. Karena ini energinya sama. Kalau ibarat orang disuruh memilih 3 kamar. Kita nggak tahu dia akan milih kamar yang ini, atau kamar yang ini, atau kamar yang ini. Jadi elektron bisa aja milih kamar ini. Ya toh? Tapi bisa juga dia milih kamar yang ini. Bisa juga milih kamar yang satu lagi. Ya, karena degenerate. Ya. Nah, kalau Anda selama ini di sekolah selalu ditulis di sini, itu kan hanya supaya mudah saja, ya. Gitu, supaya mudah saja. Demikian juga nanti elektron kedua nggak mesti di sini, bisa aja dari sini dia loncat ke sini, ya kan? Yang penting memang harus searah dulu, ya toh. Yang kedua, setelah yang kedua bisa jadi yang ke satu. Jadi kita nggak tahu ya. Itu namanya peluang. Itulah yang disebut dengan peluang. Degenerate, energinya sama. Jadi kalau orang disuruh milih kamar, kita nggak tahu dia milih kamar yang mana. Tergantung orangnya. Nah, kalau subkulit D, L-nya ada 2. Iya kan? L maksudnya bilangan kuantum asimutnya 2. Maka M-nya sesuai rumus min 2 sampai dengan plus 2. Min 2 sampai dengan plus 2. Jadi min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arah. 5 arah orientasi. Seperti di gambar tadi. Ini degenerate. Ya. Tapi kita selalu seakan-akan kalau M-nya min 2 yang ini. Kalau M-nya min 2 yang ini. Kalau M-nya min 1 yang ini. M-nya yang ketiga 0. Yang kamar 4 plus 1. Yang kamar 5 plus 2. Oke, nggak apa-apa janjinya seperti itu. Tapi elektron bisa masuk dari sini dulu. Baru ke sini. Terserah elektronnya. Itu yang disebut peluang. Ya, karena bilangan kuantum ini adalah peluang, bukan pasti. Yang pasti cuma N dan L ya. Jadi yang pasti itu hanya 2 bilangan kuantum. Jadi elektron itu hanya pasti 2 bilangan kuantumnya, yaitu bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum yang ketiga dan 4 itu peluang. Ya. Oke. Yang keempat, bilangan kuantum spin. Ya. Nah, jadi kalau kita lewatkan seberkas atom hidrogen dalam keadaan L sama dengan 0 melalui suatu daerah B non homogen, ya, non homogen,
Harusnya kan kalau L-nya 0, dia hanya punya M sama dengan 0. Jadi hanya satu kemungkinan. Jadi harusnya atom itu tidak terpecah ya. Berkas atom itu tidak terpecah karena hanya satu. Ya, ternyata terpecah menjadi dua komponen. Nah, ini tidak bisa dijelaskan tidak bisa diperoleh dari persamaan gelombang, ya, persamaan gelombang. Tidak bisa diperoleh oleh Schrödinger, nggak bisa diperoleh ini. Ya, nah ini yang disebut dengan AEZ, anomali efek Zeeman. Jadi penyebab anomali efek Zeeman dikenal sebagai struktur halus. Ya. Jadi kemudian dijelaskan oleh Pauli bahwa anomali efek Zeeman itu adalah karena rotasi tersembunyi. Rotasi tersembunyi yang menghasilkan momentum sudut tambahan. Ya, yang tidak bisa dijelaskan oleh persamaan gelombang Schrödinger. Gitu. Jadi ini kalau ibaratnya bumi, Schrödinger itu hanya memperhatikan bumi berevolusi mengitari matahari. Nah, itu bisa diperoleh dari Schrödinger. Tetapi ternyata bumi itu sendiri sambil berevolusi mengitari matahari, dia berotasi pada sumbunya. Nah, rotasi pada sumbu inilah yang bisa kita analogkan dengan bilangan kuantum ini tadi, rotasi tersembunyi ini. Ya, dan kemudian diusulkan oleh Pauli bahwa bilangan kuantum spin itu hanya boleh memiliki dua nilai. Gitu. Nah, itu kemudian diturunkan oleh Dirac ya, ilmuwan lain. Dia beri nilai bahwa bilangan kuantum spin itu ada dua, yang satu dikasih nilai plus setengah, yang satu dikasih nilai min setengah. Ya, ini hanya perjanjian ya. Itu. Nah, apa artinya S plus setengah? S plus setengah itu artinya elektron itu spinnya ke atas, searah jarum jam. Kalau S-nya min setengah, itu spinnya ke bawah. Karena itu elektronnya, kalau di elektron ditempatkan selalu begitu kan, ke atas atau ke bawah. Ya. Nah, kenapa spin ke atas disebut searah jarum jam? Nah, ini seperti kalau Anda punya magnet waktu di SMP. Kalau Anda punya magnet kutub utaranya di atas, maka medan magnet selalu keluar dari kutub utara, jadi ke atas. Nah, ini yang disebut spin ke atas. Kemudian arahnya ditentukan oleh putaran tangan kiri. Ya. Jadi kalau Anda punya ini putaran tangan kiri ya. Jadi Anda lihat di sini. B-nya harus ke atas. Maka putaran tangan kiri Anda kemana ini? Nah, ini ke arah gini kan? Nah, ini searah jarum jam. Sementara kalau kutub utaranya di bawah, medan magnet akan arahnya ke bawah. Jempol Anda akan ke bawah. Ya, sehingga kalau Anda putar, ya, kalau Anda putar, putarannya berlawanan arah jarum jam. Ya. Itulah arti spin ya. Oke, Anda sudah tahu keempat bilangan kuantum itu. Sekarang kita buat contoh soalnya ya. Buat contoh soalnya. Ya. Ini di halaman 93. Kalau Anda lihat di halaman 93 buku ini. Jadi buku ini bagusnya gitu, langsung contoh ya. Di sini akan ada contoh 26 ya ini. Nah, inilah yang saya salin ya. Contoh 26. Halaman 93. Berapa jumlah maksimum elektron pada suatu kulit? Ya, berapa jumlah elektron pada suatu kulit? Misalnya kulit K, berapa jumlah elektronnya? Kulit yang kedua L, berapa jumlah elektronnya? Kulit keempat, berapa jumlah elektronnya? Dengan melihat pola 3 ini kemudian harus Anda prediksi rumusnya dengan kemampuan matematik melihat pola. Berapa kira-kira jumlah maksimum elektron pada kulit N? Berapa jumlah elektron maksimum pada kulit O? Seperti itu ya. Oke, kita mulai dulu dari kulit K. Kulit K itu kulit pertama, N-nya 1 kan? N-nya 1. Kemudian kalau N-nya 1, bilangan kuantum utamanya 1, berapa bilangan kuantum yang kedua? Bilangan kuantum azimut atau bilangan kuantum orbital. Ya, Anda sudah tahu L itu N-1 ya. Jadi N kurang 1 sama dengan 0. Berarti hanya 1 ya, L sama dengan 0. Subkulit S tadi kalau kita sebut subkulit S ini kan. L-nya sama dengan 0. Ya, jadi orbitalnya cuma 1.
L sama dengan 0 berarti orbitalnya cuma 1. Ya. Jadi subkulit S itu orbitalnya 1. Dan 1 ya hanya maksimum ditempati oleh 2 elektron. Ya. Jadi di kulit K hanya ada 2 elektron. Ya. Nah, kemudian Anda hubungkan antara 2 dengan N ya. Anda hubungkan, maka Anda bisa aja 2 kali N polanya, bisa. Karena N-nya 1 kan, 2 kali 1, 2, bisa. Ya, nanti bisa juga ada N plus 1, kan boleh aja. Ya, kalau N-nya 1, 1 tambah 1 juga 2. Oke, sekarang kulit L. Kulit L itu kan N-nya 2. Ya, berarti N-1, 1. Ya, L-nya itu kan dari 0 ya. Dari 0 sampai dengan, ya, ingat ya, L itu dari 0 sampai dengan N kurang 1. Ya, berarti di sini N kurang 1, 1. Berarti L-nya itu 0 sampai dengan 1. Berarti L-nya ada 2 ya. L-nya 0 dan L-nya 1. Ya, ada 2. Jadi untuk N2, L-nya bisa 0, L-nya bisa 1. Kan begitu. Nah, kalau L sama dengan 0 tadi kenapa orbitalnya cuma 1 kan? M-nya juga 1 kan? M itu kan dari min L sampai dengan plus L tadi ya. Jadi kalau L-nya 0, M-nya 0. Makanya cuma 1 orbitalnya kan? Ini itu kan M sama dengan 0. Jadi ini sudah 1 orbital, kita udah tahu ya, 1 orbital. Nah, L ya, kita lihat L sama dengan 1. Jadi M-nya sama dengan min 1 sampai dengan plus 1. Kan begitu. Ya, jadi min 1, 0, plus 1. Jadi ada 3 orbital ya. L sama dengan 1 itu ada 3 orbital. 1, 2, 3. Degenerate. Artinya energinya sama. Elektron bisa masuk di sini dulu, bisa di sini dulu, bisa di sini dulu. Ya. Tapi maksimumnya tetap 6 elektron. Kita kan cerita maksimum ini. Di sini 2 elektron, di sini 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron. Jadi maksimum berapa elektron ini? 8 elektron. Ya, jadi untuk N-nya sama dengan 1, 2 elektron. Untuk N-nya sama dengan 2, 8 elektron. Nah, seperti itu. Terus Anda ramalkan lagi. 2N, N plus 1. Cocok nggak kalau 2N? N-nya berapa? 2. 2 kali 2, 4. Nggak cocok. Ya, salah. N plus 1, N-nya 2 tambah 1. Nggak cocok juga. Gitu. Jadi Anda coba. N kuadrat. 2N kuadrat. Kenapa? Karena kalau N-nya ini 2, 2 dikuadratkan 4. 4 dikali 2, 8. Cocok. Ya, jadi Anda ramalkan dengan demikian ini 2N kuadrat. Nanti Anda coba lagi pada kulit ketiga ya. Anda coba pada kulit ketiga. Oke. Kita ke kulit ketiga ya. Kita ke kulit ketiga. Kulit M ya. Kulit M itu N-nya 3. Berapa banyak elektronnya maksimum? Nah, L itu tadi rumusnya apa? L. Ya. 0 sampai dengan N-1. Jadi 0 sampai dengan 3 kurang 1, 2. Ya, jadi L-nya 0 sampai dengan 2. Jadi L-nya mulai dari 0. Kemudian untuk L-nya sama dengan 1. Kemudian L-nya sama dengan 2. Jadi ada N-nya sama dengan 3, L-nya ada 3. Nah, seperti ini kan. Yang ini sudah tahu 2 elektron karena orbitalnya 1 ya. Orbitalnya 1 jadi 2 elektron. L sama dengan 1 tadi sudah, orbitalnya ada 3. Sehingga 6 elektron. Nah, L sama dengan 2, orbitalnya ada berapa? Orbital itu ditentukan oleh M kan. M itu min L sampai dengan plus L.
Jadi kalau L-nya 2, ya, kalau L-nya 2 berarti dia harus min 2 sampai dengan plus 2. M-nya itu min 2 sampai plus 2 ya, M-nya. Kalau kita pakai angka, ini min 2 turun dulu 1, min 1, turun lagi 1, 0. Baru naik plus 1, plus 2. Jadi kalau Anda lihat ada berapa orbital? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk L sama dengan 2 itu ada 5 orbital ya. Ini 3 ini jadi 1. Makanya nggak pisah ya. Jadi ini 3 ini jadi 1, nggak boleh dipisah gini. Ini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh dipisah karena energinya sama. Elektron bisa masuk dari sini dulu, bisa dari sini dulu, bisa dari sini juga boleh. Ya, itu disebut degenerate, peluangnya sama. Oke, jadi ada 5 berarti 10 elektron. Karena satu kamar 2 orang jadi 10 elektron. Dengan demikian jumlah elektronnya 2 tambah 6 tambah 10, 18. Ya, jadi untuk N sama dengan 3, jumlah elektronnya itu 18. Kita cek 2N kuadrat. Betul nggak? 2, N-nya 3. 3 kuadrat. 18. Cocok ya? Jadi, kita temukan peluang prediksi kita. Ini prediksi kita ya. Berdasarkan matematik. Jumlah maksimum elektron pada kulit ke N adalah 2N kuadrat. Begini ya, 2N kuadrat. Jadi kalau kita disuruh berapa sekarang kulit N, nah, kulit N itu N-nya 4 ya, K yaitu K L M N, jadi 4 ya, N-nya 4. Jadi dengan demikian jumlah elektronnya adalah 2N kuadrat. 2 kali 4 dikuadratkan. Jadi 32. Ya. Jadi nanti kalau kulit O ya sama juga. Nggak perlu lagi pakai yang seperti itu. N-nya 5. Maka jumlah elektron adalah 2N kuadrat. 2 kali 5 kuadrat. Jadi 50. Ya. Itulah cara menentukan jumlah elektron pada suatu kulit. Ya. Oke, kita lanjut. Peluang menemukan elektron pada orbital. Ya, kalau Anda baca di buku ini juga ada peluang menemukan elektron pada orbital. Ya. Kalau Anda baca di situ ada, ya, ini ada gambar seperti ini. Ya. Jadi kita mulai dari 1S ya. 1S. Kulit yang pertama ya. Untuk subkulit S. Ya, itu kalau kita gambar peluangnya itu seperti ini. Nah, ini adalah peluang yang terbesar. Ya. Jadi ini jarak dari inti atom. Jadi ini nih, ini peluang terbesar. Nah, ini kan ada di sini. Ini adalah anunya kan, gambarnya awannya. Ya. Jadi peluang terbesar menemukan elektron itu ya ini di R1 ini. Ini yang dihitung oleh Bohr kan 0,5an ya ampere. Ya. Ini peluang terbesar. Sudah itu kalau makin jauh lagi peluang R-nya akan turun sampai di R hingga peluangnya 0. Ya. Oke. Kemudian kalau kulit kedua untuk subkulit S, jadi N-nya 2, L-nya 0, tetap bentuknya bola tapi bolanya lebih besar. Itu ternyata kalau kita gambar peluangnya terhadap jarak dari inti ya. Ini jarak dari inti. Itu begini peluangnya. Nah, di sini ada segini, ini jarak, ini pertama, ini R pertama. Ini ada kedua. Jadi kalau dilihat di sini ada satu jarak, justru radial untuk jarak tertentu ya, jaraknya nggak 0 ini. Ternyata peluangnya 0. Nah, jarak tertentu dari inti atom di mana peluangnya 0, itulah yang disebut dengan radial simpul. Radial simpul. Nah, untuk 2S, subkulit 2S, dia punya satu radial simpul. Ya, peluang terbesar menemukan elektron ini kan.
Jadi di sini. Ini awan ini. Nah, kan dia bentuknya bola kan? Di sini yang paling besar menemukan elektron. Peluang terbesar menemukan elektron ya. Peluang namanya juga. Tapi bisa saja Anda cari di sini elektron nggak ada, nol. Namanya juga peluang. Ya. Jadi harus beda kalau bilang kuantum utama itu bukan seperti Bohr, pasti. Nah, kalau Anda ambil untuk subkulit 3S, bola yang lebih besar lagi, ternyata dia ada 2 radial simpul. Ya, ini radial simpul yang pertama, pada jarak tertentu peluangnya 0. Di sini juga pada jarak tertentu peluangnya 0. Ada 2 radial simpul. Peluang terbesar menemukan elektron tentu di sini kan. Nah, berikutnya yang kedua ini. Nah, ya. Nah, kemudian kita selidiki berapa sih banyaknya radial simpul. Kenapa kalau 1S tidak ada radial simpul? Kenapa 2S ada radial simpul? 1. Kenapa kalau 3S ada 2 radial simpul? Nah, ternyata mengikuti rumus banyaknya radial simpul adalah N-L kurang 1. N-L kurang 1. Itulah banyaknya jarak radius simpul dalam suatu orbital. Ya, suatu orbital. Misalnya untuk orbital 1S, N-nya 1, L-nya 0, dikurang 1, 0. Jadi 1S tidak punya radial simpul. Kalau yang 2S, berapa radial simpulnya? N-nya 2, ya, N-nya 2, L-nya 0, kurang 1. Maka didapat 1. Jadi untuk subkulit 2S, dia punya 1. Kemudian untuk orbital 3S, N-nya 3. Jadi 3 dikurangi 0 kurang 1. 3 dikurangi 0 kurang 1. Ada 2. Ya, cocok dengan ini. Ramalan. Ya, itu. Nah, sebagai contoh soal terakhir, untuk part 1 ini adalah contoh 27. Diambilkan dari Maestro Kimia, ya, buatan saya. Jadi, buatan kimia tulisan saya itu terinci. Jadi, kalau Anda ingin belajar kimia dengan sungguh-sungguh, milikilah buku ini, ya. Tebal memang, tapi terinci. Jadi tidak ada yang dilompat-lompat, ya. Teorinya tidak ada yang dilompat-lompat sehingga Anda bingung, terinci. Jadi kalau Anda memang ingin belajar kimia sendiri, ya, dengan bantuan guru tentu saja, buku ini sangat bagus untuk Anda miliki, ya. Oke. Di situ ada contoh halaman 97. Nah, ini halaman 97. Nah, ini ada contohnya. Ya, dan soal-soal ujiannya adalah yang terbaru sampai 2019. UTBK 2019, UN 2019. Nah, sekarang soalnya seperti ini. Lengkapi tabel berikut untuk orbital atomik. Ya, untuk pengenalan 4 bilangan kuantum. Ya, ini orbital 5F, N ini bilangan kuantum utama, L bilangan kuantum azimut. Berapa banyaknya M? Banyak ya, bukan M-nya. Berapa banyak bilangan kuantum magnetik? Kemudian berapa banyaknya radial simpul? Ya, banyaknya radial simpul Anda sudah tahu rumusnya tadi kan? N kurang L, ya toh, kurang 1. Nah, ini rumusnya. Oke, sekarang kita mulai dari soal pertama. 5F ya. Sebut aja ini soal pertama, ya enggak? Soal pertama, ya. Orbitalnya 5F. Nah, ini artinya yang ditulis di depan ini adalah N ya. Bilangan kuantum utama. Nomor kulit. Jadi N-nya 5. Jelas, kita tinggal isi di sini ya. Saya isi dengan tinta merah ya. Tinta merah ini artinya yang tidak diketahui. Saya isi 5. Udah, dapat ya. Sekarang L. L itu rumusnya apa? 0 sampai dengan N-1. Bilangan bulat dari 0 sampai dengan N-1. N-1 tentu 4 kan? Jadi dari 0 sampai dengan 4. Ya kan? Ya. Nah, sekarang yang F itu yang mana? Kan L-nya dari 0 sampai 4. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4. Yang 0 ini kan subkulit S. Ini kan F ini. Ini subkulit P. Ini subkulit D. Ini subkulit F. Ini subkulit G. Jadi F3 ya. Jadi untuk F ini karena di sini F ya. Jadi L-nya 3. Ya. Ya.
karena F. Kemudian banyak M. Ya. Banyak M. Ya, banyak M. M itu apa? Min L sampai dengan L. Min L sampai dengan L, ya. Oke, di sini kan F ya. F ya. F itu L-nya 3. Itu kan F, L-nya 3. Jadi min 3 sampai dengan plus 3. Jadi kalau kita hitung ini min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ya, tentu 7 ya. Jadi ada 7. Jadi banyak M ada 7. Ya. Nah, kalau kita hitung kan L-nya 3, M-nya 7. Jadi ini kelihatannya rumusnya mengikuti rumus 2L plus 1. Nah, kalau L-nya 3, 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7. Banyaknya M ya. Sedangkan kalau nomor dari M, bilangan kuantumnya ini. Mulai dari min 3, min 2, min 1. Ini nomornya. Harganya. Kalau ini banyaknya yang ditanya. Banyak radial simpul, N kurang L kurang 1. N-nya 5. Ya toh? 5. Dikurang L-nya 3. Dikurang lagi 1. Jadi 1. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua. N-nya diketahui 4, L-nya 1. N-nya 4 berarti orbitalnya nanti namanya adalah 4. Ya kan? Kemudian kalau L1 apa tadi? L1. Ini kan? P. Jadi ini 4P. Karena L-nya 1 ya. Ya. Kalau 0 kan S. 1P, 2D. Oke. Banyaknya M tadi 2L plus 1. 2 kali 1. Ya toh? Tambah 1. Jadi 3. Banyak radial simpul. N. N-nya 4. Kurang L. L-nya 1. Kurang 1. Jadi sama dengan 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, N-nya 3. Ya. Ini ada yang kurang ya. Harus ada 2 yang diketahui. N-nya 3, banyak M 1. Nah, ini ada di sini ada 1. Nah, harus 2 yang diketahui kalau itu. N-nya 3, berarti ini 3 kan? Sekarang kalau banyak M-nya 1, L-nya berapa? Banyak M itu kan 2L plus 1 ya. Banyak M itu 2L plus 1. M-nya 1 kan? Diketahui 1 ya. Jadi 1 sama dengan 2L plus 1. Ini pindah ke sini 0 sama dengan 2L. Jadi L-nya 0 ya. Jadi L-nya 0. Nah ini kita hitung L-nya 0. Nah, jadi banyak radial simpul N. N-nya 3 dikurang L. L-nya 0 dikurangi 1. 2 lagi. Yang terakhir ini 6D ya. Ini 6D. Nah, balik lagi. 6D berarti N-nya 6. Ini N kan? D. D yang mana D? Nih, ada sudah nih ya. S0, P1, D2. Jadi ini 2. Nah, karena D ya. 2. Banyak M. Banyak M itu 2L plus 1. 2 kali 2 tambah 1. Jadi 5. Nah. Banyak radial simpul N. 6. Dikurang L. 2. Dikurang 1. Jadi 3. Nah, begini caranya ya. Begini cara menyelesaikannya. Inilah 4 bilangan kuantum yang Anda pelajari dalam model atom mekanika kuantum. Saya harap Anda menguasai keempatnya sebelum kita lanjut ke konfigurasi elektron ya, untuk unsur dengan elektron banyak ya. Jadi bukan hidrogen. Kalau bor kan hidrogen, elektronnya cuma 1. Nanti kita akan buat untuk elektron lebih dari 1. Dan itu bagian yang penting. Demikian part 1. Jika Anda suka dengan video ini, silakan di subscribe, like, dan komen supaya kami bisa melayani Anda dengan lebih bersemangat menyediakan
video-video pembelajaran yang akan membuat Anda mahir dalam fisika, kimia, dan matematik. Salam dari saya, Martin Kanginan. Tetap semangat.